Umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat mengikuti ibadah doa pagi 10 hari yang ketujuh pagi ini dengan tema Kaya dalam Kemurahan Hati. Kaya dalam Kemurahan Hati. Marilah kita bernyanyi dengan lagu pembukaan dari KJ 433 ayat 1, 2, dan 3. Aku suka membagi pada orang tak punya agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan, syukurnya memberi lebih banyak daripada yang kaya. Marilah kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul dari rumah kami masing-masing untuk mengikuti Pekan Doa 10 hari. Bapa, Tuhan kami memohon Tuhan kiranya berkati doa 10 hari kami ini di hari yang ketujuh dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu dari NKB 181B, bait 1, 2, 4, dan 6. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa yang Maha Murah. Terima kasih untuk berkat Tuhan dan karunia Tuhan, pemberian Tuhan kepada kami, kesehatan pada hari ini ya Bapa. Kau juga telah mengurniakan anak-Mu kepada kami. Tolong sebentar kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang memimpin perenungan kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman terambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 8, Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat,
dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan pada yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu, pada tahun 2018 ada sebuah film yang menceritakan tentang mantan Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahok. Pada film tersebut diceritakan Pak Ahok mempunyai seorang ayah yang bernama Kim Nan. Pada film tersebut, Pak Kim Nan ini mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Dia seringkali diminta pertolongan oleh masyarakat di sekitar dia tinggal untuk bagaimana tetangganya mengeluh untuk butuh biaya pendidikan, ataupun susu, atau untuk makan sehari-hari. Dan Pak Kim Nan ini dikisahkan sangat peduli kepada penduduk masyarakat di sekitarnya, dan bahkan selalu membantu meskipun dia juga sedang berkekurangan. Mirip dengan situasi pandemi sekarang ini, seringkali kita berpikir, bagaimana mungkin saya bisa memberi, orang saya sendiri juga lagi kesusahan. Mungkin itu ungkapan yang sering kita pikirkan ketika kita mengalami kesulitan secara ekonomi. Hal memberi dapat menjadi hal yang sulit yang untuk kita lakukan. Pada perikop yang kita baca pada hari ini, Paulus memberi kesaksian tentang jemaat Makedonia. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Konteks dalam nats ini adalah pengumpulan dana untuk disumbangkan kepada gereja di Yerusalem yang sedang mengalami penganiayaan. Kata miskin yang digunakan dalam perikop ini adalah kemiskinan yang sangat ekstrim, seperti pengemis atau kere. Namun jemaat Makedonia dapat sanggup memberikan
memberi dalam kemiskinan dan kekurangan mereka, bahkan memberi lebih dari apa yang diharapkan. Keagungan hidup di mata Allah bukan ditentukan dari apa yang kita terima atau yang kita dapatkan, tetapi dari apa yang kita beri. Oleh karena itu, Allah berfirman lebih baik memberi daripada menerima. Pada Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Namun ironisnya, kita cenderung malah bersikap sebaliknya. Jemaat Makedonia telah sungguh-sungguh menikmati kasih karunia Allah sehingga mereka memiliki keberanian untuk memberi. Mereka tidak memberi dari apa yang tidak mereka punya. Ketika mereka tidak punya uang, mereka memberi diri dan tenaga sebagai bentuk persembahan untuk menopang pelayanan jemaat di Yerusalem. Paulus memandang jemaat di Makedonia kaya dalam kemurahan hati. Jemaat di Makedonia menunjukkan komitmennya dalam memberi. Hal utama yang hendak disampaikan oleh Paulus adalah bukan seberapa uang yang diberikan, tetapi seberapa komitmen dalam ungkapan syukur. Apa yang ada pada kita, yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan dan gerejanya. GKI menjelaskan ada 4 bentuk persembahan, yaitu persembahan diri, persembahan dana, waktu, dan tenaga. Jika kita tidak mempunyai dana, kita dapat memberikan waktu kita, tenaga, atau diri kita. Dengan demikian, umat diharapkan dapat mendukung pelayanan sebagai ungkapan syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Seperti ungkapan dalam lagu, berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini GKI Sumbawa II. Dalam pelayanannya agar umatnya tetap merindukan untuk berada dalam satu persekutuan yang kudus dengan sesama umat dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan kaya dalam kemurahan hati. Meskipun saat ini masih terkendala dengan pandemi COVID, kami juga mendoakan majelis jemaat dan para aktivis agar mereka dapat melayani dengan sukacita. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa dan negara, agar negara kami dalam keadaan aman dan damai. Tuhan berkati seluruh bangsa dan negara Indonesia agar tetap tabah, bertahan di dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa agar umat Tuhan mau patuh dan berdisiplin hidup dalam protokol kesehatan dan turut serta dalam usaha pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh masyarakat yang sedang dilakukan pemerintah kami. Bapa Surgawi, kami mau berdoa untuk umat yang bergumul dalam masalah keluarga, masalah hubungan dengan sesama yang perlu diperbaiki, dan juga masalah ekonomi karena dampak dari pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Kiranya Tuhan menyertai, menolong, dan memberi jalan keluar atas setiap pergumulan yang dihadapi umat Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi umat yang sakit, Bapak Idris Tarigan, Ibu Rismawati. Tuhan jamah dengan tangan kasih Tuhan agar saudara-saudara kami ini diberi kekuatan, kesembuhan, dan dipulihkan dari kelemahan tubuhnya melalui perawatan dokter, obat-obatan, dan perhatian keluarga. Umat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi selama beberapa menit.
Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Amin. Marilah kita menutup ibadah doa pagi hari ini dengan bernyanyi dari KJ 424 bait 1, 2, dan 4. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah doa 10 hari yang ke-7 telah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu lagi besok pagi pukul 5 pada doa pagi 10 hari di hari yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati kita semua.